Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Susan di episode Berbagi Kisah. Kali ini kita akan menghadirkan narasumber, yaitu beliau adalah berprofesi seorang guru yang bernama Ibu Justina Elif. Beliau adalah guru dari SMPN 2 Muara Uya, Kabupaten Tabalong. Nah, kali ini kita akan mengangkat tema dengan dari kelas ke alam, perjuangan guru menanamkan cinta lingkungan. Dan kali ini beliau sudah hadir bersama kita dalam episode Berbagi Kisah. Pemirsa, kita akan memulai ke segmen pertama, yaitu pengenalan. Nah, ini ada Ibu sudah hadir. Ibu, bagaimana kabarnya? Ya, luar biasa Mbak Susan, alhamdulillah sehat. Puji syukur Ibu sudah bisa berhadir di program Berbagi Kisah kita kali ini. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Mbak Susan. Ya, baik Ibu, kita akan langsung ke pengenalan ya Ibu. Ibu sudah berapa lama berprofesi sebagai guru? Baik, terima kasih Mbak Susan. Berdasarkan SK, saya di SK-kan itu 1 Maret 1999, berarti sudah baru 26 tahun. 26 tahun, baik Ibu. Baru 26 ya. Betah Ibu? Ya, betah. Alhamdulillah. Setelah minum air Kalimantan, akan mengabdi di Kalimantan. Baik Ibu. Kemudian untuk mata pelajaran atau guru kelas Ibu? Sesuai apa yang saya pelajari, saya guru mata pelajaran, yaitu guru bahasa Inggris Mbak Susan. Tetapi karena di sekolah saya itu ada beberapa guru yang tidak lengkap, jadi dari pertama saya masuk, karena basic saya itu A1 dulu, waktu 92 ya di SMA itu, jadi saya dipercayakan untuk mengajar biologi Mbak Susan, dan juga seni budaya, kebetulan begitu. Jadi multi talent Bu ya? Ya, alhamdulillah. Multi talent skill berarti namanya. Ya, kan kita harus belajar walaupun kurang mampu, tapi belajar lagi untuk tiada rotan akar pun jadi. Betul Ibu. Baik, dari informasi yang kita dapat, Ibu Justina ini aktif dalam kegiatan lingkungan. Nah, bisa disebutkan Ibu kegiatan lingkungan seperti apa itu? Baik, kegiatan lingkungan ini sebenarnya berawal dari keprihatinan diri sendiri terhadap lingkungan. Jadi di sekolah ini pasti anak-anak itu kan jajan. Jadi dari situ pasti muncul sampah-sampah organik yang berceceran. Jadi kok sungguh prihatin ini. Di pikiran saya itu waktu itu yang penting sekolah ini bersih. Tidak ada yang anorganik. Kalau dedaunan pepohonan bisa jadi tanah. Jadi berawal di sekolah itu kami bersepakat gitu ya, antar guru gitu, bagaimana mengajak anak-anak ini untuk paling tidak bisa kemana nih tempatnya, ada tempat sampah. Nah, berawal dari situ kan kegiatan lingkungan kami secara lokal, dulu belum ikut Adiwiyata ya di sekolah kami, itu sudah memilah. Jadi anak-anak ini yang anorganik, ini organik. Jadi kami simpan dulu, karena waktu itu kemana ya ini, mungkin kalau seperti kertas ada ya paman-paman yang membeli, yang kadang lewat itu masih bisa seperti itu. Dulu jauh belum mengenal, kami sudah memilahnya Mbak Susan ya. Jadi dari situ kemudian kami bersama kepala sekolah memberanikan diri pada tahun 2018 mendaftar mengikuti yang penilaian sekolah Adiwiyata. Nah, berawal dari situ sebenarnya keprihatinan pribadi ya waktu itu, karena saya ini tinggal di desa. Kok di lahan-lahan perkebunan itu kok sudah ada sampah dan berceceran banyak begitu. Jadi sungai-sungai juga kita melihat setiap hari-harinya itu kok ada sampah demikian. Jadi ini kita pelan-pelan harus disampaikan ke anak-anak bagaimana. Nah, ini menurut Anda baik atau tidak? Dan kata mereka tidak. Kalau begitu harus diapakan? Jadi di coaching begitu ya anak-anak. Jadi dirangkul, kemudian kami pelan-pelan sudah melakukan seperti itu. Jadi sekolah kami itu berawal untuk yang
yang pertama dulu niatnya itu yang penting anorganik, nggak berhamburan, itu saja dulu, bersih dulu, itu dulu sih awal-awal ke lingkungan ini. Nah jadi setelah itu kemudian ada program Adiwiyata, ya semakin kami mengenal, ya saya pribadi mengenal, kemudian ada pelatihan dan sebagainya bersama teman-teman pastinya, tidak berdiri sendiri, karena kalau saya sendiri apalah artinya, jadi bersama warga sekolah seperti itu. Jadi dari skup sekolah dulu sih memulainya di lingkungan. Begitu Mbak Susan. Jadi selain cerita Ibu tadi, motivasi apa lagi Ibu jadi menjadi ibu, bukan menyukai ya, tapi lingkungan, menciptakan lingkungan bersih tadi. Ya. Motivasi saya gini, Mbak Susan, Allah pada awalnya kan menciptakan ini bumi baik, dan kita sebagai pendidik pastinya bertanggung jawab untuk mewariskan bumi yang tetap lestari kepada generasi kita yang berikutnya. Jadi dari situ kita juga menyadari, saya juga dulu abai gitu ya, tetapi saya memang punya kakak sebetulnya yang juga senang di lingkungan, bahkan pengelola bank sampah juga ada di Yogyakarta sih, itu basicnya juga. Selain saya juga orang di biologi itu suka ya dengan lingkungan, menanam dan sebagainya. Jadi kalau melihat sampah itu agak kayak gemes gitu ya kalau berhamburan. Kalau orang lain kan kan bukan tugas saya, bukan saya yang membuang, tapi kan kadang sebaiknya kita nggak menyalahkan orang, ya kita jalan aja. Jadi motivasi saya ini ingin menanamkan ke anak-anak dan mengajak semua orang yang mau untuk tetap menjaga bumi, mewariskan bumi ke generasi kita berikutnya. Motivasi saya memang di situ, Mbak Susan. Iya, jadi sudah ingin, yuk kalau nggak kita siapa lagi, seperti itu ya. Jadi dari kita dulu, kalau satu orang melangkah, dua makin banyak, pastinya tidak ada lagi global warming dan sebagainya. Betul, ya, itu sih. Nah sekarang ada, bisa ceritakan Ibu selain yang Ibu ceritakan, bagaimana Ibu menanamkan terhadap mereka untuk menjadi aware juga terhadap lingkungan? Dengan tindakan nyata. Jadi di lingkungan itu dengan tindakan nyata, jadi mengajak anak-anak ini selain terintegrasi di kurikulum juga ya, di sekolah kami itu ada programnya seperti itu, jadi merangkul dengan memberi contoh langsung. Nyaman tidak kalau seperti itu? Selalu dikembalikan ke anak-anak sih, lihat dulu lingkunganmu nak, ingin yang seperti ini atau sebaiknya diapakan? Begitu biasanya Mbak Susan. Kami memberi merangkulnya, mewujudkannya, mengajaknya anak-anak ini. Kemudian kan ya enggak betul Bu Guru, ini salah. Kemudian sebaiknya dikemanakan? Pintar, kayak gitu. Biasanya saya menyebut anak-anak itu anak pintar gitu ya. Ayo pintar, dikemanakan? Nanti mereka akan memberi argumen, kemudian ide-ide, gagasan. Sebaiknya yang mana dulu nih dimulai. Jadi mereka langsung. Jadi seperti itu merangkulnya, dan juga di dalam pembelajaran kami mengintegrasikan di dalam kurikulumnya, Mbak Susan. Jadi setiap mata pelajaran itu ada mencantumkan di dalam rancangan persiapan pembelajaran di RPP begitu ya. Tetapi sebelum itu yang secara langsung, maksudnya tindakan nyata, itu cek dulu lingkunganmu bersih atau tidak, kalau masih kotor, nyaman tidak, seperti itu mengingatkannya caranya. Jadi mereka oh iya juga ya, kalau enggak selain nggak nyaman untuk belajar juga mereka oh iya ya Bu Guru sudah ngajarin gini, dan selalu diingatkan namanya anak-anak tidak sempurna ya. Mbak Susan ya, mesti yang satu dua mengerti, ada beberapa yang belum, pendampingan terus menerus dan contoh itu yang paling penting sih. Betul. Sejauh ini respon anak-anak seperti apa? Respon anak-anak sebagian besar menyambut, dan mereka sudah mempunyai kompetensi di dalam bidang lingkungan ini dengan senang hati, karena kami menciptakannya tidak yang dengan kaku seperti itu ya, ngeblend aja sama anak-anak ini. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu langsung contoh, jadi mereka langsung. Cuma kendalanya kan setiap anak lulus ya, nanti di kelas 9-nya lulus. Betul. Ada anak baru lagi yang mungkin belum mengenal tentang bagaimana sih cara di lingkungan ini. Nah, jadi
Maka itu tantangan kami berikutnya seperti itu, tapi nggak masalah. Jadi untuk di lingkungan tadi kami selain kebersihan lingkungan, kebersihan diri itu kan dimulai dari ini. Misalnya ada penanaman, sebelum penanaman apa nak? Pembibitan. Jadi semua dilakukan pembibitan dulu, penanaman, pengolahan lahan atau wadah. Nah wadah itu kalau bisa dari penggunaan sampah karena tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu kan dari memilah dulu, kemudian kami mengembangkannya, ada beberapa inovasi juga nanti di dalamnya. Jadi ada pemilahan, kemudian pengelolaan sampahnya kan sampai nanti disetor, ditabung ke bank sampah. Tapi ini untuk di lingkungannya itu ada pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pesta bersama untuk buah-buahnya yang dihasilkan ataupun sayur ataupun ikan yang kami pelihara itu kami kembalikan ke anak-anak. Jadi mereka langsung ini responnya otomatis positif, gembira, dan kami program 1 hari loh kami yang untuk tentang lingkungan itu memang mungkin kalau sekolah lain ada yang cepat ya pulang, kami untuk ini full 6 hari dan 1 hari itu khusus untuk yang ada ini penanaman, untuk bukan penanaman tanaman, penanaman cinta lingkungan itu sendiri ya disusun di jadwal 1 hari khusus di hari Jumat setelah Jumat Takwa itu nanti ada ke sini. Jadi jadi mungkin anak-anak tidak merasa semacam kewajiban Bu ya, tapi itu adalah kayak sesuatu yang memang harus mereka memang dari diri dalam mereka ya. Ya, yang pertama tertanam di dalam diri tertanam mereka. Kan gini, dari sebuah pembiasaan yang terus-menerus akan membudaya. Nah, dari sebuah budaya itu menurut saya Mbak Susan akan menjadi karakter yang nempel, walaupun enggak 100% ya, karena namanya anak-anak kan ada beda-beda, sudah potensinya berbeda, penangkapannya berbeda, kemudian rasa yang dipunyai, tapi minimal kami membekali untuk peduli. Itu saja sih Mbak Susan. Baik pemirsa, kita akan seru tentunya ya. Kita akan terus di segmen kedua, yaitu tentang aksi dan program nyata. Dan pemirsa, guru bukan hanya pengajar, tetapi juga pembimbing dan inspirator bagi siswa. Saksikan terus di segmen kedua, jangan kemana-mana. Pemirsa, kita kembali ke segmen kedua, yaitu tentang aksi dan program nyata. Pemirsa, kita akan bertanya kepada Ibu, tentunya adakah program khusus atau rutin yang Ibu laksanakan di sekolahan untuk merawat lingkungan? Selain yang Ibu sebutkan tadi dengan menanamkan rasa cinta lingkungan. Baik Mbak Susan, untuk program untuk program yang ke lingkungan, kami itu ada beberapa inovasi. Ya, inovasi yang berhubungan dengan lingkungan itu ada inovasi namanya gasak. Gasak, ya. Jadi gerakan 1 anak 1 lubang kompos. Ya, selain ada 1 hari yang full memang untuk ke lingkungan, itu gasak itu jadi setiap anak di dalam pengelolaan sampah organik ini ya khususnya, jadi wajib mempunyai 1 lubang kompos di rumahnya, di tanah Mbak Susan ya. Jadi mereka di sini yang diharapkan selain mengelola sampah organik ya, kan bisa mereka tuh menyapu nih di rumahnya, ada peduli lingkungan, tidak harus mamanya atau ayahnya seperti itu ya. Jadi itu dilaporkan secara periodik perkembangan dari komposnya. Pastinya ada yang ditambahkan, yaitu karena di sekolah kami itu membuat ekoenzim, ya, membuat pupuk organik dari air beras, POC ya, pupuk organik cair, kemudian juga membuat minuman dari kan menanam telang seperti itu, ada kelor di toganya itu kan macam-macam. Jadi ada jamu komplit di SMP kami itu ada jamu komplit, teh serai karena pernah kami menanam serai
dibeli orang itu satu rumpun itu 10.000 ya. Tapi setelah kami tanamkan banyak sekali, kok nggak kembali nih pedagangnya seperti itu ya. Jadi tapi sudah menghasilkan ya. Kemudian ada yang berkebun sayur, jadi ada sihir busa namanya Mbak Susan. Ya, siswa mahir menanam buah dan sayur. Jadi busa itu buah sayur. Dan hasilnya kami punya pohon perkebunan pisang. Kemudian yang awet ya itu jeruk yang nyata sudah beberapa pohon. Untuk alpukat belum berbuah, sirsa juga belum. Kalau sayuran kan periodik ya, ada masanya, ada pernah masanya. Terong, tomat. Kalau untuk dokumentasinya ya banyak ya, karena untuk itu kan kami sudah masuk ke Adiwiyata Kabupaten sudah, provinsi, nasional, dan yang masih kami upayakan adalah sekolah Adiwiyata Mandiri ini masih di situ. Jadi ada beberapa program inovasi yang berhubungan dengan lingkungan. Luar biasa Bu ya. Ya. Perjuangannya dari mulai ya dari awal, upaya sendiri, kemudian pas dirangkul ada program Adiwiyata. Jadi semakin mudah kan kami bisa sharing ke sekolah lain, ya minta binaan ke sekolah lain atau belajar ke sekolah yang sudah lebih baik dalam pengelolaan lingkungan pastinya seperti itu. Butuh waktu berapa lama itu Bu? Waktunya sampai menghasilkan ya. Untuk menghasilkan ini yang tanaman apa? Mulai dari pembekalan tentang cinta lingkungan sampai menghasilkan dari lingkungan tersebut. Ya. Lebih dari 5 tahun ya. Ini kan kalau dari saya sendiri kan sudah 26 tahun ya. Jadi puluhan tahun. Tapi kalau untuk Adiwiyatanya mulai 2018. Yang maksudnya orang lain ikut serta di dalam memonitor apa yang kami lakukan. Nah itu kan dari DLH pembinaan ya. Jadi banyak yang mendukung ya, dari CSR juga mensupport karena berprestasi biasanya CSR datang Mbak Susan ya untuk mensupport kegiatan lingkungan di sekolah kami seperti itu. Ya mungkin bisa diceritakan Ibu tantangan atau kesulitan dalam melaksanakan program yang Ibu sebutkan tadi. Baik, untuk tantangan di dalam melaksanakan program-program yang kami sebutkan itu, selain anak yang selalu baru di kelas 7 itu juga ini secara finansial mungkin kan kadang terkendala nih, tetapi menurut kami warga sekolah di SMP 2 Muarauya, sebuah tantangan itu pasti ada solusinya. Jadi karena kami saling merangkul, menguatkan, ada saja caranya, dan kebetulan bisa dikatakan tantangan itu teratasi dengan baik karena sesuatu keinginan yang baik untuk lingkungan itu pasti ada solusinya. Contohnya nih, misalnya nih kepingin nanam-nanam, nggak punya dana kan ya, kami sekolah kecil, tapi dengan menyampaikan komunikasi ke orang tua support untuk bibitnya seperti itu, dan orang tua support untuk ini pupuknya karena kami tinggal di desa, jadi anak-anak bahwa orang tua akan dengan senang hati bahkan mengirimkan ini misalnya punya bibit apa, cabai atau apa dikirimkan. Nah itu kan kami tadinya sebuah tantangan kan secara finansial, tapi ternyata dengan mengemukakan ke orang tua menyambutkan, kami kumpulkan, kemudian kami program ini disampaikan dan orang tua menyambut baik. Untuk penghijauan itu mendatangkan mereka untuk gotong royong masih gampang untuk di wilayah kami. Jadi orang tua dengan senang hati, komite datang, kemudian bekerja sama mewujudkan yang perkebunan tadi, misalnya tanaman pisang seperti itu bersama orang tua. Luar biasa Bu ya, menggerakkan tidak hanya anak tapi juga orang tuanya. Tadinya tantangan, tapi ternyata dengan komunikasi bisa jalan. Mereka ternyata dengan senang hati Mbak Susan. Kan tadinya kita takut ya, ini membebani enggak kalau seperti ini. Oh enggak masalah, kami senang Bu. Jadi anak-anak bisa juga berlatih karena latar belakang mereka juga orang tuanya kan di perkebunan pertanian. Jadi aman, sejalan dengan program sekolah dan lingkungan. Jadi semacam ada pembekalan dari sekolah. Iya ada, betul. Dan kami mendatangkan orang tua yang berpengalaman Mbak Susan, justru mereka yang kan seperti
di sekolah kami yang lulusan itu masuk ke petani milenial ya rasanya. Jadi masnya itu kan alumni, jadi dibawa untuk ini menyampaikan ke adik-adik di kelasnya, dan waktu itu mensupport 1 kilo bibit bawang merah. Seperti itu. Kan dia sudah sukses di pertanian, begitu caranya. Tantangannya ada, cuma tersolusi dengan bareng-bareng dihadapi oleh warga sekolah. Baik, dengan Bapak Ibu guru yang lain pastinya. Siap, berarti ada komunikasi dan kekompakan di dalamnya. Ya, tadinya kami yang ngeri-ngeri, ini bagaimana ya solusinya? Kayak mau menyerah, tapi coba disampaikan ke orang tua, dan ternyata gayung bersambut seperti ini. Ya, baik, luar biasa Ibu. Nah sekarang inovasi, apakah ada inovasi pembelajaran yang mengaitkan materi program di sekolah dengan lingkungan itu? Ya, tadi seperti saya sampaikan bahwa itu kan terintegrasi di dalam pembelajaran. Jadi inovasi GASA itu sendiri sebenarnya di dalam pembelajaran bahasa Inggris itu, ya kan saya mengajar bahasa Inggris itu how to make compost. Jadi prosedur teks sebenarnya. Jadi terus terbersit. Oh ini berarti kompos. Jadi how to make compost begitu. Jadinya ini dibikin aja inovasi seperti di daerah kita ya, kan digalakkan untuk membuat inovasi daerah ya. Nah, jadi itu ada penghargaan tuh yang untuk inovasi daerah itu. Nah, itu masuk itu kalau di bahasa Inggris. Misalnya di matematika juga terintegrasi inovasinya untuk kalau dulu kita belajar waktu zaman saya masih kecil itu kan langsung didatangkan kubus, kemudian tabung. Kalau ini inovasinya langsung ke lapangan, ngukur ini diameter tanaman roda. Nah, seperti itu. Jadi masuk ke dalam pembelajaran juga inovasi. Langsung aplikasi, Bu. Ya, aplikasi ya. Seperti misalnya matematika itu menggunakan ini kaleng biskuit. Nah, untuk tabung mengukur itu. Nah, jadi langsung kemudian ini dimanfaatkan untuk apa? Akhirnya di prakarya. Jadilah tanam pot bunga. Dan diukir pakai SMP Negeri 2 Muarauya, kreasi anak-anak bebas mau gambar apa, terserah pakai cat, jadilah di pelajaran seni budaya. Jadi terkait semua seperti itu. Baik Ibu, kemudian selain di lingkungan sekolah Bu kegiatan di lingkungan lain yang dilakukan di luar sekolah ada nggak Bu? Ada ya. Tadi di sekolah sebelum ulun keluar lingkungan dulu, jadi sekolah kami kan sekolah Adiwiyata Nasional, jadi membimbing 3 sekolah Mbak Susan. Jadi ada SD 1 Ribang yang kami bimbing ya, SD 1 UI dan SMP Negeri 7 Muarauya. Ya, kewajiban kami itu setelah sekolah Adiwiyata Nasional, jadi membimbing mereka untuk ikut di program Adiwiyata, jadi ke lingkungan. Jadi mengadopsi apa yang dilakukan di sekolah Ibu untuk jadi harus membimbing 3 sekolah, minimal 2. Tapi banyak yang meminta, jadi kami batasi 3 sekolah. Nah, untuk yang di luar sesuai yang ditanyakan oleh Mbak Susan tadi, saya ini berdasarkan pengalaman itu, kemudian kami beserta beberapa orang itu pada tahun 2020 mendirikan bank sampah Mbak Susan. Luar biasa. Jadi saya penasehatnya, memang sengaja karena saya tugas utamanya adalah sebagai pendidik, jadi saya tidak menempatkan diri untuk jadi ketua atau direkturnya ya di bank sampah, meminta ibu-ibu muda, alumni, maksudnya masih anak murid dulu. Jadi ibu-ibu muda ini ada 10-12 orang itu menggerakkan di bank sampah. Kemudian bank sampah kami itu berprestasi Mbak Susan dari 2021 sampai sekarang. Hebatnya Ibu. Nah, jadinya ketika pada tahun 2022 ada program Proklim ya. Nah, Ibu Kepala Desa ini mendatangi saya pribadi gitu, meminta karena menurut beliau dan karena kesibukan beliau yang padat, jadi meminta Bu Yusni ikut tim Proklim ya untuk desa kita. Saya ini belum mempelajari banyak, kata beliau, merendah sebenarnya beliau juga bisa ya. Jadi meminta bantu ulun untuk masuk dalam tim penggiat lingkungan untuk desa, desa Proklim. Akhirnya
beliau pasrahkan, Bu Justin ditolong ya dengan aparat yang lain bekerja sama, ini kita siapkan semuanya dan menyiapkan yang di lingkungan. Tapi lingkungan kami sebenarnya masyarakatnya sudah oke sih ya, jadi tinggal menggalakkan kembali, maksudnya membersamai. Jadi karena bank sampah ini untuk kelembagaan itu diantara lembaga ada lembaga koperasi, ada posyandu dan sebagainya, ada gapoktan seperti itu. Dipilih beliau itu bank sampah yang diajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup ceritanya. Nah berawal dari situ karena tim penilai dari KLHK itu datang, kemudian sudah kami persiapkan, kemudian ulun bawa nih, saya bawa ke sekolah nih. Nah kata beliau yang dari KLHK, Ibu sebenarnya sekolah Ibu ini, walaupun ulun nggak kepala sekolah ya, guru biasa, sudah memenuhi kriteria untuk sebuah percontohan proklim itu. Di dalamnya adaptasi dan mitigasi sudah ada di dalam sini Ibu, katanya gitu. Jadi untuk link penilaian adiwiyata dimasukkan ke dalam penilaian proklim itu sendiri. Nah dari situ tidak disangka-sangka bahwa desa kami itu memenuhi kriteria langsung utama, gitu ya. Karena lengkap ya, Bu? Ya karena lengkap, kemudian ada, disaksikan ada. dan semua bukan semua orang ya, hampir setiap warga keluarga itu sudah memanfaatkan pekarangannya. Seperti itu kan kami dekati, maksudnya ada sosialisasi pastinya ya dalam tim proklim tadi ke warga-warga bagaimana mengelola sampah, kemudian diadakan pelatihan dan setelah utama itu untuk tahun 2024 mewajibkan kami harus membina 10 desa. Jadi ulun bersama Ibu Kepala Desa dan aparatnya itu membimbing 10 desa binaan untuk proklim. Dan tadi dari 3 sekolah, sekarang nambah lagi 10 desa binaan. Itu yang di luar sekolah karena bank sampah ini. Jadi untuk bank sampah sendiri ya cerita ya itu masyarakat itu, Ibu nih kurang kerjaan ya katanya. Ketika saya itu kan ada aksi lingkungan dulu sebelum kucuk-kucuk nggak mungkin lah langsung Bu begini nggak mungkin. Jadi dari pelan, Ibu tuh ngapain, kurang kerjaan ya Bu Guru katanya. Ada orang yang seperti itu karena saya memungut sampah di jalanan. Memang waktu itu bersama ke-10 teman-teman yang hebat ini. Jadi ada program aksi lingkungan ceritanya, selain pelayanan yang penimbangan, kemudian penjualan dan untuk tabungan warga dan sebagainya. Seperti biasa administrasi di bank sampah itu, nah itu di lingkungan. Jadi yang pertama ke pasar, masjid, sasarannya yang pelayanan umum yang kami ambil di pinggir jalan. Jadi pertama-tama ya ada aja yang usil namanya dibilang kurang kerjaan, tapi lama-lama Bu Guru ini mengajak kita untuk ini. Akhirnya di yasinan, di sosialisasi kan setiap Jumat itu kami ibu-ibu ada yasinan ya per RT itu. Nah itu disosialisasi, kebetulan teman-teman yang 10 tadi kan wakil-wakil dari RT, jadi mereka bisa sampaikan. Kemudian tentang bank sampah mereka mulai memilah. Tadinya kan di lingkungan hambur-hambur ini segala anorganik yang bekas ember lah, bekas cat. Nah akhirnya kan setelah disosialisasi mereka jadi uang ya Bu Guru. Nah mereka senang Mbak, dan kami membuka tabungan untuk di bank sampah ini, tabungan warga ini setiap puasa mau lebaran. Jadi sekarang toples kita isinya dari sampah ya seperti itu. Itu guyonnya aja ya, maksudnya bercandaannya seperti itu. Tapi mereka jadi senang sekarang, sudah jalan ya hampir 5 tahun kan ya bank sampah ini. Jadi kemudian desa juga menyambut bagus, itu jadi ada tong-tong yang biru seperti desa kebanyakan Nah itu sudah jalan dan kami pertamanya pakai gerobak kayu Mbak Susan, tapi setelahnya karena apresiasi dari provinsi Sasangga waktu itu tahun 2022. Nah dapat Sasangga itu jadi dihadiahi
kendaraan roda 3. Tadinya gerobak kayu kami menariknya pakai sepeda, Mbak Susan. Kalau lihat dokumennya mungkin Mbak Susan akan seru kali ya. Jadi yang nyupir pun ibu-ibu. Sampai sekarang ibu-ibu yang mengendarai, tapi ada bapak-bapak yang tergerak membantu juga, ada yang bergabung sehingga yang mengangkat sampahnya. Jadi ada kontribusi masyarakat di situ ya, 10.000 untuk 1 bulannya digunakan untuk apa? Untuk yang itu menarik biaya operasional. Biaya operasional dan untuk PAD desa dan juga untuk kontribusi ke DLH Rp2.000 yang DLH kan mengangkutkan nih sampah yang enggak terpilah sudah, yang sampah yang sudah tidak bisa dijual kembali itu ke TPA ya, dan masih keprihatinan kita bersama kan. TPA kita ini open dumping ya, jadi kalau open dumping itu kan masih bisa membuat limbah di sekitarnya. Jadi kita mari berharap di daerah kita akan diselesaikan segera kan. Ada kabar dari pusat ya, nanti tidak open dumping lagi tapi dikelola dengan baik, nanti sampahnya yang seperti plastik kresek itu dijadikan briket seperti kayak batu bara, bisa nanti untuk sumber untuk penggerakkan mesin seperti Dikon rasanya menyanggupi ini untuk membeli briketnya yang nanti kalau pemerintah sudah beli alatnya ya cukup mahal mungkin ya, tapi semoga kan Bapak Bupati sudah juga ya, sudah gemajalin untuk masyarakat menjaga lingkungan ini bagus sekali. Jadi bisa bersinergi nih kayaknya desa kami nih, terutama ya kami semua warga berupaya untuk ke situ. Jadi kegiatan saya di luar sekolah seperti itu. Jadi ke bank sampah dan juga masih kalau ada ini lanjut terus yang di Proklim begitu. Kegiatannya di situ. Nanti bergabung dengan APSTA, Asosiasi Bank Sampah Tabalong. Nah, itu biasanya Ibu Direktur saya yang di Bank Sampah yang datang. Karena saya tetap fokus kan, tugas saya di SK kan untuk pendidik. Jadi memang di situ tapi tetap komunikasi untuk karena saya yang tua kali ya, mengarahkan ke mereka gitu, untuk ibu-ibu muda tetap bergerak di lingkungan gitu, Mbak Susan. Baik, luar biasa dari seorang penggerak pendidik akhirnya menjadi mungkin semacam konsultan sekarang Ibu ya. Kebetulan sekarang diminta untuk ke desa-desa untuk jadi narasumber, misalnya membuat sabun dari minyak jelantah ataupun lilin, ekoenzim, pupuk organik cair biasanya, atau bagaimana menggunakan komposter. Biasanya ini berjalannya waktu, jadi diajak Bukades mengambil piala ke Jakarta, kemudian waktu Adiwiyata Nasional kebetulan Bapak Kepala Sekolah berhalangan dan melimpahkan ke ulun, posting-posting di media itu sehingga orang percaya. Tapi sebelumnya Mbak Susan, saya itu karena tergabung di Bank Sampah, jadi di DLH itu kan berhubungan dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Sejak di COVID dulu ada pelatihan-pelatihan online. Nah, itu kan ditunjuk. Nah, kebetulan karena teman-teman ini sibuk di kebun dan ulun, saya pribadi kalau pulang sekolah sudah free begitu, jadi mengikuti pelatihan secara online dari KLHK. Jadi ada SIM-nya, maksudnya nggak asal berbicara, tidak hanya sekedar. Ulun juga belajar dari orang lain, mungkin searching di YouTube seperti itu ilmunya, tidak otodidak ya. Jadi belajarnya ya memang ada ilmunya, jadi seperti itu. Cuma berbagi dan masih banyak yang lebih bisa dari ulun sih sebenarnya gitu. Baik, pemirsa, sangat menarik ya tadi. Tantangan, kesulitan dan juga gerakan seorang pendidik menjadi seorang pecinta lingkungan yang luar biasa dan juga banyak mendapatkan gelar ya Bu ya, penghargaan inovasi dari yang mereka ciptakan di lingkungan sekolah atau di lingkungan di luar dari sekolah. Ya, pemirsa, kita akan kembali nanti ke segmen ketiga yaitu pesan dan harapan. Jangan kemana-mana, tetap saksikan di sini.
Pemirsa, kembali lagi bersama kami di segmen ketiga, pesan dan harapan. Nah, menurut Ibu seberapa penting kita harus peduli dengan lingkungan? Baik, terima kasih Mbak Susan. Sangat penting dan urgent sekali. Urgent, Ya, karena apa? Kita melihat bahwa ini bumi, kita tahu bahwa setiap aktivitas kita sehari-hari itu menghasilkan sampah kan ya. Kemudian untuk lingkungan, segala tanaman bisa juga ada yang tidak bertanggung jawab menggunakannya. Jadi kitalah yang mulai dari rumah saja mengelola sampah itu sudah akan membuat bumi semakin panjang umurnya, seperti itu. Karena kita yang menghasilkan sampah, jadi belajar dari diri sendiri dulu, mempertanggungjawabkan apa yang kita produksi, ibaratnya seperti itu ya. Jadi harapannya kita mulai melangkah. Langkah-langkah kecil kita ini kalau kita gabungkan akan sangat bermanfaat untuk masa depan kelestarian bumi kita, seperti itu. Jadi penyadaran itu berawal dari skup rumah dulu. Kalau di rumah sudah menerapkan ini, peduli ke lingkungannya, baik itu penanaman, penghematan energi, listrik, mematikannya, kemudian penghematan air, semua itu masuk ke dalam ranah ini, mencintai lingkungan ya, terutama sampah, karena seperti kita tahu bersama bahwa sampah ini tidak bisa kita menutup mata lagi bahwa sudah mengancam kelestarian bumi. Limbahnya ya, limbah dari rumah tangga itu kan banyak sekali, jadi sangat penting. Mari kita bersama-sama, Mbak Susan yang di media pastinya ya, mulai dari diri sendiri, rumah, kemudian ke masyarakat sekitar, lembaga kita di mana kita berkarya, dan mengajak semua orang untuk memulai ini peduli lingkungan dari diri sendiri dulu. Diri sendiri. Ya, seperti itu sih harapannya. Ya, baik Ibu. Kemudian kita akan bertanya, ada dampak positif yang Ibu lihat di sekolah, di sekolah Ibu tentunya ya, dengan berbagai gerakan peduli lingkungan sekolah ini. Iya. Gimana Mbak Susan? Iya. Jadi dampak positif yang Ibu lihat dari di sekolah Ibu dengan berbagai gerakan peduli lingkungan sekolah ini. Gimana dampak positifnya, Bu? Dampak positifnya? Iya. Ya. Lingkungan jadi bersih, hijau, jadi nyaman untuk belajar. Kalau untuk di sekolah, ya, anak-anak mempunyai karakter yang sudah tidak abai lagi terhadap sampah. Jadi mereka mengerti, oh ini ditempatkan di sini, ini harus di gini. Belum disuruh juga sudah dampak positifnya. Ibu, kita memilah sampah, kita membawanya ke bank sampah, itu sudah otomatis, maksudnya tidak diminta lagi, ya udah jadi habit seperti Mbak Susan bilang. Dan dampaknya mereka ke rumah. Nah, jadi di rumah mereka juga akan meminta mamanya. Kan kami dilatih dari pertama, ayo bawa sampahnya yang di rumah, seperti itu. Kemudian mamanya juga sudah di lingkungan kan dengar nih, mulai dengar, jadi dampak positif pun ke lingkungan. Dan mereka mengucapkan terima kasih ketika ada program gasak. Loh Bu, anak saya dulunya kalau disuruh nyapu nggak mau, ini dia yang pengen menyapu karena mau membuat kompos. Itu salah satu bentuk nyatanya ya. Iya. Nah kalau di luar itu ya masih ada 1-2 mungkin yang abai kan, ya itulah anak-anak kita dan tantangan kita bersama yang memang harus, anak-anak ini kan harus didampingi seperti itu. Mbak Susan. Iya, baik Ibu. Kemudian tadi Ibu sudah ada menyinggung penghargaan dan lain-lain ya. Prestasi yang pernah atau sekolah raih terkait lingkungan tadi? Ya, yang pertama penghargaan Adiwiyata tingkat kabupaten. Kemudian itu di tahun 2018. 2019 Adiwiyata provinsi. Nah, kemudian 2024 itu Adiwiyata nasional. Dan kami ini maju ke 2023 maaf yang nasional. Dan ini mau maju ke
mandiri dan sekolah kami itu juara 1 sekolah sehat tingkat kabupaten. Luar biasa. Yang terakhir ini 2025. Iya, hampir ya terus ya continue. Kalau di lingkungan ya tadi desa kami itu kalau desa bersahaja dan sebagainya sudah lama ya. Kemudian sampai ke tingkat proklim lestari bertropi gitu. Iya, luar yang biasa. Dicapai ya. Kemudian bagaimana Ibu cara sederhana yang bisa dilakukan masyarakat untuk ikut terlibat tadi? Untuk masyarakat ya kelolalah sampah di dalam rumah dulu. Bisa memilah organik, anorganik itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Ya. Kemudian memilah lagi mana yang bisa menjadi berkah. Karena semua sampah itu ternyata jadi berkah, Mbak Susan. Kalau kita tahu caranya. Jadi memilah mana yang kertas, mana yang terbuat besi, plastik, itu semua berharga. Iya. Jadi bisa, dan di desa kami, bank sampah kami itu istimewanya ada jemput bola. Kalau bank sampah lain mungkin diantarin oleh nasabah. Yeah. Nah, bank sampah kami ini bagi mereka yang sudah sepuh atau lanjut usia kan nggak mampu lagi nih mau datang ke bank sampah. Dan bahkan kalau orang itu ada yang begini toh Mbak Susan, sampah itu seberapa sih harganya? Buang aja gitu ya. Nah, jadi kami jemput. Nah, dari situ maka setiap keluarga itu mengelola sampah itu maka akan jadi berkah tersendiri, lingkungan bersih, tidak ada penyakit, itu harapannya seperti itu. Betul. Iya. Jadi gitu Mbak Susan. Iya, baik Ibu. Terakhir, apa pesan kepada pemirsa yang menonton kita ini Ibu ya, untuk bisa berperan aktif dalam menjaga lingkungan? Baik, terima kasih Mbak Susan. Pesan saya nih kepada pemirsa semua, sebagai warga masyarakat pastinya, mari kita kelola sampah dari rumah, ya, dari lingkup kita yang kecil, ya, kita mengelola sampah dengan baik. Kemudian jika kita memang tidak ingin menabung di bank sampah, bisa saja diwakafkan gitu, seperti apa, donasikan ke mana yang ingin didonasikan seperti itu ya. Mari kita bijak mengelola sampah. Karena pengelolaan sampah ini akan menjaga bumi lestari, sehingga kita bisa mewariskan bumi yang indah, masih sejuk, nyaman untuk ditinggali, sehingga anak cucu kita akan hidup bahagia dan sejahtera. Menikmati keindahan dan kebaikan bumi seperti semula bumi diciptakan. Seperti itu. Mari bersama-sama kita mengelola sampah berawal dari rumah. Seperti itu Mbak Ibu. Susan. Mulai sekarang saya juga mengelola sampah. Ini nanti dibawa pulang. Setor ke bank sampah. Siap. Pemirsa, belajar tidak hanya tentang menguasai materi, tetapi juga tentang mengembangkan kemampuan dan potensi diri. Terbukti Ibu tadi sudah mengembangkan mulai dari guru, akhirnya menjadi beliau sampai menjadi narasumber tentang persampahan, Bu ya, penggiat lingkungan. Baik pemirsa, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah hadir di sini. Semoga apa yang kita sudah bicarakan tadi menjadi bermanfaat buat pemirsa dan juga edukasi, salah satu edukasi untuk kita bagaimana caranya kita mencintai lingkungan, dari lingkungan kecil di keluarga kita sampai lingkungan di luar dari rumah kita. Baik pemirsa, demikian episode berbagi kisah kita kali ini. Saya Susan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.